Oke, selamat siang Sobat Murjani yang berbahagia. Ini adalah video ke-6 ya. Hari ini tanggal 8 bulan Desember tahun 2022. Maaf ya, video ini dibuat pada sore hari karena kami baru saja menyelesaikan konferensi internasional Risk Beyond tahun 2022, di mana banyak pembicara dari luar yang hadir dan memberikan pandangan-pandangan bagaimana situasi dan identifikasi peluang maupun tantangan yang ada di tahun-tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu, saya memakai jaket yang ada logonya dari CRMS, yaitu Center for Risk Management and Sustainability. Ini adalah alma mater saya yang kesekian kalinya. Nah, ini saya dapatkan sebagai reward, sebagai bonus dari penyelenggara. Memang pelatihan dan kegiatan yang dilakukan oleh CRMS selalu bertabur dengan diskon dan hadiah. Ini bukan testimoni Pak Anton. Oke. Bapak Ibu, Sobat Murjani yang berbahagia, kali ini kita akan membicarakan bagaimana manajemen risiko dalam perspektif eksternal organisasi. Nah, dalam konteks internal maupun eksternal, maka kita akan memposisikan manajemen risiko sebagai tantangan dan sebagai peluang-peluang yang harus kita antisipasi dan kita raih tentunya untuk mengoptimalkan value yang kita peroleh. Nah, kita akan lihat dari aspek eksternal terlebih dahulu, yaitu peluang-peluang apa saja yang bisa kita gali, kita raih, dan kita eksploitasi. Nah, mari kita lihat iklimnya di luar seperti apa. Kali ini kita akan bicara tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, Sobat Murjani pernah nggak membaca peraturan Menteri Luar Negeri nomor 10 tahun 2017? Silahkan kalau mau dicari. Peraturan ini bicara tentang bagaimana manajemen risiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Oh, sejak 2017 ya. Nah, saya coba melakukan penelusuran peraturan perundangan tentang manajemen risiko dan hasilnya menakjubkan. Kita mulai dari peraturan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, peraturan nomor 1 tahun 2019. Ternyata peraturan ini juga berbicara tentang manajemen risiko. Kemudian ada lagi, nah ini yang seksi nih untuk bidang kesehatan. Permenkes 25 tahun 2019, dia bicara tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi. Dari sekian banyak peraturan perundangan, ada kata kunci di Permenkes 25 tahun 2019, yaitu terintegrasi. Nah, ada apa sebenarnya dengan kata-kata terintegrasi? Oke, nanti kita bahas. Kemudian ada lagi Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Nah, yang bicara pedoman manajemen risiko dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Loh, ada apa sekarang? Kok trennya manajemen risiko semua? Kemudian itu belum seberapa Bapak Ibu. Ada Permenpan RB nomor 43 tahun 2021 yang ini juga bicara tentang manajemen risiko. Kemudian peraturan Menteri Keuangan nomor 1 tahun 2021 ini juga bicara tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Lalu ada Permen 5 tahun 2022, ini yang kekinian. Ini miliknya Kementerian BUMN yang bicara tentang bagaimana manajemen risiko di lingkungan BUMN. Nah, bahkan Kementerian Pertahanan juga pernah merilis peraturan Menteri Pertahanan nomor 17 tahun 2021 yang bicara juga manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pertahanan. Nah, ada apa dengan ini semua Bapak Ibu? Kalau kita merunut, yang barangkali lebih awal melonsing aturan main tentang manajemen risiko adalah
Kementerian Luar Negeri. Nah, mereka pada tahun 2017 sudah berpikir menetapkan kebijakan-kebijakan tentang manajemen risiko. Oh, wajar aja Pak, karena Kementerian Luar Negeri kan interaksinya dengan orang-orang luar negeri. Jadi mereka terpapar. Bisa jadi ya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan asumsi ini betul. Nah, di tahun 2019 ketika COVID mulai menjadi isu yang sensitif, dirilislah peraturan tentang manajemen risiko lingkungan Kementerian Kesehatan. Saya nggak tahu pasti tanggalnya tanggal berapa, tapi tahun terbitnya adalah satu tahun, satu era dengan terjadinya pandemik COVID-19 di Indonesia. Nah, kemudian itu disusul secara berturut-turut oleh kementerian-kementerian lain. Artinya, paradigma pemerintah saat ini mulai mengajak tata kelola pemerintahan agar berpikir mengadopsi nilai-nilai, prinsip-prinsip dari manajemen risiko. Nah, ketika kita menyusun rencana strategis, maka gagasan tentang lingkungan eksternal yang sudah mulai fokus dengan manajemen risiko barangkali patut kita pertimbangkan. Artinya saat ini manajemen risiko adalah sesuatu yang cukup seksi. Nah, lalu bagaimana dengan lingkungan internal organisasi, khususnya rumah sakit pada umumnya? Nah, yang menarik nih Bapak Ibu, sebelum kita bicara ke sana, apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan bahwa Menteri Kesehatan kita sekarang adalah memiliki background seorang pengusaha, bukan dari kalangan tenaga kesehatan. Nah, ini menarik untuk kita cermati Bapak Ibu. Dan ya, kalau melihat runtutan waktunya, begitu beliau menjabat, maka dalam beberapa waktu setelah itu diterbitkanlah Permenkes tentang manajemen risiko. Ketika saya mengikuti pelatihan tentang manajemen risiko, memang agak berat buat saya karena istilah-istilah, definisi-definisi yang digunakan itu rata-rata adalah istilah-istilah yang sudah familiar di lingkungan bisnis, lingkungan perusahaan. Tapi bagi saya yang bekerja di lingkungan kesehatan, itu istilah itu memang agak asing. Saya harus berjuang untuk menyamakan pemahaman tentang makna dari istilah itu dan konteksnya dalam aktivitas perumah sakitan. Nah, ketika dirilis Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022 tentang standar akreditasi yang berlaku untuk rumah sakit atau juga dikenal dengan Starkes, kami mencoba memahami perspektif KMK tersebut. Memang perspektif ini belum tentu benar, tapi setidaknya ketika kita mengkaitkan dengan peraturan sebelumnya yang dirilis tentang manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka kita bisa mengestimasi bahwa perspektif yang digunakan dalam melahirkan KMK tentang Starkes ini juga tentu disemangati oleh spirit manajemen risiko. Nah, oleh sebab itu kami mencermati standar-standar yang ada di Starkes KMK 1128 2022 ini sudah sangat luas mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola manajemen risiko yang bagus. Nah, tadi saya sampaikan kata-kata terintegrasi. Ada apa dengan kata terintegrasi? Nah, kalau kita mencermati, mendiskusikan bagaimana kondisi rumah sakit pasca akreditasi, umumnya ya memang ada sih yang bertahan, tapi umumnya begitu akreditasi selesai, maka kegiatan-kegiatan yang seyogianya merupakan bagian dari penjaminan mutu itu seolah-olah terhenti, kemudian kembali lagi ke pola yang lama. Leadership dan kepemimpinan dalam menggiring proses akreditasi pada beberapa kasus nampaknya hanya sebatas menghasilkan tugas mandatori bahwa panitia
menghasilkan dokumen, kemudian menjelaskan, kemudian dinilai, dan barangnya ada. Tetapi ketika para surveyor itu kembali ke home base-nya masing-masing, maka proses bisnis yang berlangsung di rumah sakit tadi kembali ke keadaan semula atau di reset lagi kembali ke awal. Nah, ini patut disayangkan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya tertarik dengan kata-kata terintegrasi. Memang dalam perspektif ISO 31000 tahun 2018, prinsip yang menjadi fokus pertama dalam pembahasan adalah prinsip terintegrasi. Ada prinsip-prinsip lain yang tidak kalah penting, tetapi kata terintegrasi ini adalah headline dari prinsip manajemen risiko. Nah, sejatinya kegiatan-kegiatan manajemen risiko, baik itu pengendalian maupun mitigasi risiko-risiko, sejatinya memang harus terintegrasi, atau bahasa buminya adalah menyatu dalam proses bisnis. Nah, bagaimana membuat itu menyatu dalam proses bisnis? Maka kita harus menginstall, memasangkan aktivitas-aktivitas manajemen risiko itu dalam proses bisnis organisasi. Oleh sebab itu, meskipun standar 3RS tidak bicara manajemen risiko, tetapi di situ ada jebakan Batman. Dia meminta uraian tugas, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai fungsional, dia meminta uraian tugas sebagai fungsional. Kalau kebetulan sebagai fungsional itu Bapak Ibu juga menjabat sebagai kepala instalasi, dia juga meminta uraian tugas yang berbeda. Jadi satu orang bisa saja memiliki beberapa uraian tugas karena dia memiliki beberapa jabatan. Nah, bagaimana kita ingin melihat terintegrasinya manajemen risiko dalam proses bisnis? Kalau kebijakan, ya itu bisa dibuat, kita bisa copy paste. Tetapi yang tidak dapat yang auditor pasti ketemu lah. Ketika dia melihat uraian tugas kita, sudahkah di situ mencantumkan kegiatan-kegiatan yang mengindikasikan proses manajemen risiko? Inilah yang dimaksud dengan terintegrasi. Kalau Bapak Ibu melihat standar-standar lain, misalnya di standar PAP, dia bicara tentang EWS. Ya Pak, Early Warning System itu bagian dari manajemen risiko. Oke, no problem. Tetapi yang tidak kalah penting, ini mumpung musim Piala Dunia ya, saya akan kaitkan sedikit dengan perspektif sepak bola. Nah, dalam uraian tugas, dia ingin melihat bagaimana terintegrasinya manajemen risiko ke dalam proses bisnis yang dioperasionalkan dalam uraian tugas. Nah, Bapak Ibu Sobat Murjani, yang perlu kita cermati, di dalam prinsip manajemen risiko dikenal istilah 3 level pengendalian, 3 lapis pertahanan istilahnya. Mungkin dalam dunia sepak bola dikenal lapis pertahanan pertama ada di lini depan, kemudian pertahanan kedua ada di back, pertahanan lini ketiga ada di gawang, atau bahkan ada di wasit yang melakukan penilaian dan memberikan arahan-arahan. Dalam konteks 3 lini pertahanan, pertahanan garis pertama itu dilakukan oleh risk owner. Nah, siapa risk owner? Kita nggak bahas sekarang. Tapi intinya, setiap pemimpin unit bisnis, dia adalah risk owner. Prinsipnya itu. Dan apakah dalam uraian tugas dia sebagai pemimpin unit bisnis sudah mengadopsi hal-hal yang berkaitan dengan perannya sebagai risk owner dalam manajemen risiko. Nah, kemudian pertahanan lini kedua ada di manajer-manajer
level madya. Tidak selalu unit bisnis harus di bawah manajer level kedua, tidak juga. Kalau kita bicara rumah sakit, kabid tidak membawahi instalasi ya. Instalasi itu adalah unit bisnis, kabid tidak membawahi instalasi. Instalasi itu langsung di bawah direktur atau direksi. Nah, manajer-manajer level madya atau disebut juga dengan kepala bidang dalam konteks ini adalah garis pertahanan lini kedua. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah uraian tugas sebagai kepala-kepala bidang itu mengindikasikan peran dalam sebagai lini pertahanan level kedua dalam konteks manajemen risiko? Tidak ada indikasi yang mengarah ke sana. Saya baru tahu ketika di pelatihan ini. Nah, pertahanan lini ketiga sejatinya difungsikan oleh para auditor yang memposisikan, menilai, ada potensi nih. Anda itu bergeser ke arah kurva yang negatif loh. Artinya risiko itu semakin membesar. Atau Anda ini ke arah kurva positif loh. Artinya risiko itu kalau dikelola dengan baik bisa menghasilkan value. Nah, auditor itulah yang menjalankan peran sebagai pertahanan lini ketiga. Selain itu, di Indonesia umumnya, dalam proses bisnis umumnya, mengenal sistem tata kelola, ada dua sistem tata kelola yang sangat familiar dalam dunia corporate dan dunia bisnis. Yang pertama adalah two-way board. Two-way board itu yang memisahkan fungsi eksekutif dan fungsi tata kelola. Jadi kalau kita melihat perusahaan perseroan terbatas, itu paradigmanya adalah two-way board. Two-way board itu fungsi eksekutif dijalankan oleh direksi, kemudian fungsi tata kelola di pengawasan dan tata kelola itu dijalankan oleh Dewan Komisaris. Nah, di atasnya ada rapat umum pemegang saham. Nah, bagaimana halnya dengan rumah sakit? Kalau Bapak Ibu membuka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, di situ tidak disebutkan secara eksplisit model seperti apa yang dianut oleh rumah sakit. Tetapi umumnya rumah sakit memposisikan diri sebagai unit yang menganut mazhab one board. Jadi direksi itu memiliki fungsi sebagai eksekutif sekaligus juga sebagai tata kelola. Kemudian dewan pengawas berada di atas yang fungsinya memberikan pengawasan dan pengarahan. Ini konteks one board dalam pola tata kelola. Nah, selain itu di lingkungan rumah sakit juga mengenal dua pendekatan tata kelola. Dua pendekatan tata kelola ini bukan berarti dia two-way board ya, bukan. Hanya dua sistem tata kelola yang berjalan beriringan. Yang pertama tata kelola corporate, yang kedua adalah tata kelola klinis. Nah, baik tata kelola corporate maupun tata kelola klinis itu dihandle oleh direksi. Karena itulah aturan main masih menyebutkan pemimpin rumah sakit haruslah seorang tenaga medis. Karena dia adalah pemimpin dalam tata kelola klinis. Kalau dia bukan dokter, dia gak akan bisa memimpin tata kelola klinis. Oke, dia bisa memimpin dalam tata kelola corporate, tapi dalam tata kelola bisnis tidak. Nah, kita tidak membahas lebih jauh tentang tata kelola, tapi mari kita kembali kepada isu yang saya sampaikan di awal. Artinya, lingkungan eksternal itu sudah sedemikian fokus terhadap manajemen risiko. Kemudian aturan main dalam standar akreditasi juga mulai nyenggol-nyenggol manajemen risiko walaupun tidak diperlihatkan secara terbuka. Nah, tantangannya adalah
bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan ke depan, tetap terakreditasi, dan tetap bisa mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses bisnis. Kalau kita bicara detail tentang Mantis, saya dimarahin sama guru-guru saya. You ingat nggak, you bayar pelatihan berapa? Tetapi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa ilmu yang saya peroleh adalah hibah bagi siapa yang menginginkannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Insyirah, Allah sudah menyampaikan, "Hai manusia, ingatlah, bukankah sudah banyak nikmat yang kuberikan? Oleh sebab itu, coba kau lihat di lingkunganmu. Lihatlah, di mana kau melihat ada peluang, di situ sejatinya ada ancaman. Nah, di mana kau lihat ada ancaman, di situ sejatinya ada peluang." Dan itu diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Oleh sebab itu, manajemen risiko adalah seni menghasilkan peluang-peluang yang bisa menambah value dan mengecilkan atau mengendalikan ketidakpastian yang bisa menggiring kepada ancaman atau bahkan bencana. Nah, agar kita bisa mampu melihat peluang dan tantangan, syaratnya adalah kita harus menyadari bahwa sudah banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Artinya, kita harus memiliki mentalitas berkelimpahan, abundant mentality. Nah, oleh sebab itu, ketika Anda sudah menonton video ini dan posisi Anda barangkali adalah eksekutif dalam organisasi rumah sakit, maka cobalah pertimbangkan apa yang kami sampaikan, bagaimana peraturan perundangan sudah melirik-lirik dengan manajemen risiko, dan bagaimana kata kunci dari Kemenkes tentang manajemen risiko terintegrasi, walaupun skupnya masih Kemenkes ya, suatu saat dia akan ekspansi keluar. Dan Kemendagri pun sudah kisi-kisinya mengarah ke manajemen risiko. Maka cobalah untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis rumah sakit. Kuncinya ada pada leadership. Pertemuan berikutnya akan kita bahas. Udah 22 menit. Di belakang saya Anda bisa lihat cuaca sudah mulai gelap. Bukan cuaca ya. Apa ya? Langit sudah mulai gelap dan kita sudah memasuki waktu maghrib. Oke. Salam hangat dari Bali, Rumah Sakit Murjani, profesional bermutu ramah. Sholat dulu coy, sebagai tanda syukur.